Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Fitri Arumsari, NIM 202033166 dari kelas 3D PGSD. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan sebuah soal dan jawaban uji kompetensi 1 mata kuliah Keterampilan Bahasa Indonesia. Soal pertama yaitu jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Faktor penyebab penulisan ejaan: pertama, penguasaan kosakata yang kurang, kurangnya minat baca masyarakat, referensi bahasa ibu, kesalahan masyarakat dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contohnya dari kesalahan ejaan adalah kata ulang, kata baku, kesalahan dalam penggunaan huruf kapital. Soal yang kedua yaitu bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan. Jelaskan dan berikan contohnya. Kutipan langsung tidak mengalami perubahan pada teks yang hendak dikutip. Terdapat penggunaan tanda titik berspasi yang berjumlah 3 buah di bagian kutipan yang dihilangkan. Terdapat tanda kurawal yang dapat digunakan jika penulis ingin menambahkan informasi pada kutipan yang dicantumkan. Contoh, dalam buku Ibadat Penutup Completorium Francius 2000.25, ibadat penutup merupakan doa terakhir yang didoakan sebelum istirahat malam meskipun sudah lewat tengah malam. Tidak langsung, tidak adanya perubahan ide pikiran dari teks yang dikutip, diakhiri dengan nomor kutipan, serta tidak diakhiri dengan tanda petik 2. Adapun nomor kutipan dicantumkan pada kutipan mempunyai fungsi sebagai catatan kaki yang menerangkan sumber kutipan yang berasal, mengalami perubahan teks yang dikutip. Contoh, Michel Du 2016-27 berpendapat bahwa kecerdasan buatan merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat intensitas ilmiah yang berfungsi untuk memproses data eksternal secara cepat dan akurat. Soal yang ketiga, apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai contohnya. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Biasanya dalam penulisan biografi mengandalkan berbagai sudut pandang terkait tokoh serta bermacam dokumen pendukung. Contoh, biografi Raden Ajeng Kartini, seorang tokoh suku Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Bibliografi adalah suatu disiplin secara tradisional, merupakan studi akademis tentang buku sebagai objek fisik dan budaya. Contoh, Damian Edi, Bibliografi Hukum Indonesia, Bandung, alumni 1981. Soal yang keempat, apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu? Jelaskan disertai contoh kalimatnya. Kata jam menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering disebut sebagai durasi. Contoh, pada jam 4 sore, Tina baru selesai makan. Kata pukul untuk menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi. Contoh, Tina bangun tidur pukul 6. Soal yang kelima, bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa katanya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Bahasa berupa bunyi tetapi spesifik terhadap bunyi-bunyi bermakna yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bunyi tersebut disebut dengan fonem. Bahasa yaitu seperangkat bunyi. Bahasa adalah seperangkat bunyi bersistem yang dikeluarkan oleh alat ucap manusia. Soal yang keenam, mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Faktor yang mempengaruhi terjadinya kesalahan penulisan tanda koma. Pertama, rendahnya minat dan motivasi belajar. Kedua, gangguan daya ingat. Ketiga, kurangnya pemahaman kebahasaan yang benar. Contoh kesalahan penggunaan tanda koma. Pertama, Dewi sangat rajin tetapi dia suka terlambat, yaitu salah. Dewi sangat rajin, tetapi suka terlambat, itu benar. Dan berikut contoh-contoh yang lain, yang kedua dan yang ketiga. Ini contoh selanjutnya yaitu bahan wajib untuk memasak adalah gula, garam, dan lada. Salah. Yang benar adalah bahan wajib untuk memasak adalah gula, garam, dan lada, yang itu yang benar. Dan contoh yang selanjutnya. Soal yang ketujuh, apa perbedaan dari makna tanda titik 2 dengan tanda titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contoh, dia membeli peralatan sekolah, seperti buku, pensil, dan penghapus.
Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat yang lain dalam kalimat majemuk. Contohnya, ibu memasak, bapak makan. Soal yang ke-8, jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Faktor yang mempengaruhi sering terjadi kesalahan huruf miring yaitu pertama, kurangnya pemahaman, kedua, kurang teliti dalam penulisan. Contoh, analisislah buku yang berisi kumpulan dongeng si kancil. Yang benar adalah analisislah buku yang berisi kumpulan dongeng si kancil. Penulisan dongeng si kancil menggunakan huruf miring. Soal yang ke-9, jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Bentuk kesalahan huruf vokal dalam kalimat contohnya ekstrim. Pembenarannya menurut KBBI dan PUEBI adalah ekstrem dengan E bukan dengan I. Bentuk kesalahan penulisan huruf konsonan dalam kalimat contoh pernafasan. Pembenarannya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah pernapasan bukan pernafasan, yaitu menggunakan P. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, soal dan jawaban uji kompetensi 1, mata kuliah Keterampilan Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.